Informasi penting bagi seluruh KPM PKH dan BPNT seluruh Indonesia. Harap berhati-hati, khususnya yang belum dapat undangan pencairan BLT BBM, BPNT triwulan keempat, serta PKH tahap 4 secara tunai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube yang setia. Semoga sehat-sehat selalu dan dalam keadaan ceria dan tidak kekurangan satupun. Saat ini ya teman-teman, sudah ada daerah yang melaksanakan pencairan secara tunai, secara serentak pada 3 jenis bansos BLT BBM, BPNT triwulan keempat, serta PKH tahap keempat. Nah, bagaimana yang belum mendapatkan undangan pencairan hingga kini? Apakah bakal mendapatkan undangan atau hanya menunggu dan akhirnya gigit jari? Nah, di sini saya mencoba menjelaskan terkait yang belum mendapatkan undangan dan harap berhati-hati untuk tidak terpengaruh mengenai pencairan PKH tahap 4 bagi yang belum ada kepastian. Nah, bagaimana berita lengkapnya? Simak informasinya hingga tuntas, dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan berita anyar dan mendidik dari channel PKH Reportase. Nah, teman-teman, hari ini kami SDM PKH sudah mendapatkan BNBA bagi penerima BLT BBM, BPNT triwulan keempat, serta PKH tahap keempat. Dan daerah-daerah yang akan mencairkan serentak bantuan reguler kementerian ini. Hanya saja ya teman-teman, meskipun KPM PKH 95% penerima bantuan akan cair pada termin 1, artinya 9.500.000 KPM masuk ke termin 1. Namun pencairannya juga tetap bergelombang. Jadi PT POS melakukan penyaluran undangan secara bertahap. Dan tentunya bantuan juga akan digilir ke daerah-daerah hingga pelosok-pelosok terjauh ya teman-teman. Jadi daerah-daerah yang akan mencairkan adalah seluruh provinsi tanpa terkecuali. Jadi teman-teman tinggal menunggu saja datangnya undangan. Entah itu yang menyampaikan petugas pos, aparat desa maupun pendamping sosial. Nah, Kementerian Sosial pada bulan November ini mulai menyalurkan bantuan sosial antara lain program Keluarga Harapan PKH tahap 4 tahun 2022, bantuan pangan non-tunai BPNT atau sembako bulan Oktober, November, dan Desember, serta bantuan langsung tunai bahan bakar minyak BLT BBM tahap 2. Pada tahap ini, Kementerian Sosial menunjuk PT POS sebagai lembaga bayar dalam penyaluran bansos-bansos tersebut. Dan tujuan pemerintah disalurkan lewat POS agar yang dulunya tidak cair atau mengalami kesulitan pencairan akhirnya bisa tercairkan tanpa kendala pada kasus-kasus berikut ini. Pertama, adanya sedikit ketidaksesuaian identitas pada nama, NIK, dan tanggal lahir antara data bansos, data Dukcapil dengan data bank dapat mengakibatkan gagal transfer. 2. Adanya KPM yang belum menerima KKS atau buku tabungan karena pengurusnya meninggal dunia sedangkan masih punya ahli waris dalam satu kakak. 3. Beberapa kasus KKS, buku tabungan hilang atau PIN keblokir sedangkan pengurusnya meninggal dunia sehingga ahli waris tidak dapat mengambil bantuan yang masuk ke rekening. Keempat, adanya KKS atau buku tabungan yang belum terambil karena pengurusnya merantau sedangkan anggota keluarga yang di rumah tidak diperbolehkan untuk mengambil bantuan yang masuk ke rekening tersebut. Yang kelima, KKS atau buku tabungan terbit di kantor cabang atau unit yang jauh dari tempat tinggal. Karena kondisi KPM lansia tidak memungkinkan mengambil buku tabungan atau KKS tersebut. Yang keenam, adanya buku tabungan atau KKS yang keliru distribusi atau tertukar diberikan kepada orang lain dengan nama yang sama. Yang ketujuh, dan beberapa kendala lainnya yang mengakibatkan bantuan PKH tidak bisa diterima oleh KPM.
Nah, teman-teman penerima bantuan reguler, baik itu PKH, BPNT, dan BLT BBM, adalah warga miskin yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS dan telah ditetapkan sebagai penerima bansos oleh Kementerian Sosial. Jadi, tidak ada pendaftaran melalui link tidak resmi, apalagi memanfaatkan seperti media WhatsApp dan link-link yang tidak bertanggung jawab. Tentu ini menggiurkan ya teman-teman, dikarenakan nominal bantuan PKH yang diterima setiap penerima berbeda-beda, tergantung dari jumlah anggota keluarga dalam satu kakak yang masuk dalam komponen PKH. Sedangkan untuk BPNT sembako, nominal bantuan yang diterima Rp200.000 per bulannya. Sedangkan untuk BLT BBM tahap 2 adalah Rp150.000 per bulan untuk periode November-Desember. Nah, ini yang harus diperhatikan bagi teman-teman yang belum dapat undangan. Jangan sampai terpengaruh hanya karena belum ada kabar pencairan. Akhirnya terpengaruh dengan link pendaftaran PKH tahap keempat. Kabar turunnya beberapa bantuan tersebut sontak digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan situasi untuk melakukan tindakan yang berindikasi penipuan dan pencurian data. Beredar lagi pesan berantai yang berisi hoax melalui media sosial dengan judul telah dibuka pencairan bantuan PKH tahap 4. Pesan tersebut disertai dengan link pendaftaran agar mendapat bantuan PKH tahap 4 dengan cara memasukkan beberapa identitas pribadi. Memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat mengenai link-link berbahaya dan keinginan mereka untuk mendapatkan bantuan sosial, membuat informasi hoax semacam ini semakin cepat beredar luas di masyarakat melalui media sosial. Tidak banyak yang menyadari bahwa data pribadi yang dicuri oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini dapat dimanfaatkan untuk kejahatan. Contohnya, untuk membuat akun judi online, pinjaman online, transaksi penipuan, dan aktivitas ilegal yang lainnya. Seperti yang beredar, segera daftarkan diri Anda sebelum ditutup. 1. Pencairan bantuan tidak dipungut biaya sepeser pun. 2. Buka websitenya dan segera daftarkan diri Anda untuk klaim bantuan PKH tahap 4. 3. Batas pendaftaran dibuka sampai dengan tanggal 1 November hingga 30 November 2022. Klik pada link di bawah untuk mendaftar. https://pkhtahap4.my.id. Setelah mendaftar, pada link di atas bantuan PKH tahap 4 akan disubsidikan setelah 24 jam. Nah, perlu diketahui ya teman-teman, untuk mendapat bantuan PKH ada kriteria-kriterianya dan ada syarat-syaratnya. Dan pendaftarannya bisa menggunakan pendaftaran secara mandiri melalui pemerintah desa atau kelurahan setempat dan menggunakan fitur usul pada aplikasi resmi Kementerian Sosial pada aplikasi Cek Bansos. Di luar dari cara tersebut, dipastikan link itu adalah link aplikasi penipuan. Baik teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Harap bersabar ya teman-teman dalam menantikan undangan dan pencairannya. Jika video ini bermanfaat, like dan share. Jangan lupa jempol manisnya untuk teman-teman mengaktifkan subscribe bagi yang belum berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.